yang biru tuh bang, bocor nih siapa ini? Rekan-rekan media, bahwa hari ini kita bersama-sama telah mendengarkan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa pada prinsipnya putusan hakim menyatakan terbukti bersalah terdakwa Nikita Mirzani atas perbuatan pemerasan yang diatur dalam Undang-Undang IT. Menyangkut masalah Undang-Undang TPPU, memang hakim menyatakan tidak terbukti. Memang bahwa berdasarkan putusan hakim dinyatakan diputus 4 tahun penjara. Itu hasilnya pada siang ini, dan kami selaku kuasa hukum Richard Gadis sudah menyatakan dari awal, bagi kami yang penting terbukti dinyatakan bersalah. Hasil bagaimana putusannya berapa tahun, kami selama ini menyerahkan kepada majelis hakim. Ini suatu pembelajaran bagi kita semua, bahwa jangan coba-coba bermain-main dengan undang-undang IT. Walau bagaimanapun strategi menyembunyikannya, terbukti siang ini hakim menyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana pemerasan. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. 4 tahun itu dari pihak Richard Gadis sudah kan jauh dari tuntutan jaksa, Bang. Bagi kami, khususnya bagi klien kami, yang paling penting dinyatakan terbukti bersalah. Masalah 4 tahun atau lebih itu urusan majelis hakim, kami serahkan kepada majelis hakim. Tapi yang pasti dengan ada putusan siang ini, ada oknum yang terlibat di dalamnya, kami akan usut. Kami akan tidak lanjutin atas adanya putusan siang ini. Oknum itu siapa? Nanti di rangkaian putusan ada. Kami akan pelajari lebih lengkap putusannya. Ada oknum yang terlibat di dalam hal ini. Ini selama ini belum tersentuh, walaupun ini pernah dilaporkan. Inisialnya O. Apakah dia seorang dokter, Bang? Produk dokter itu sampai saat ini tidak ada dinyatakan bersalah. Jadi kalaupun ada yang memancing-mancing ke sana, itu kami cuma ketawa. Buktikan kalau ada produk yang bersalah. Laporkan ke polisi atau ke BPOM. BPOM yang akan mengusutnya. Tapi kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan ada. Itu bagi kami, bahwa ada lagi satu lagi, dengan ada putusan yang dinyatakan terbukti bersalah, bagaimana dengan perbuatan melawan hukum? Selamat mencabut. Jangan gugat cabut, ini juga akan jadi masalah juga bagi kami nantinya. Kalau ini dicabut, kami akan menggugat. Atas jadi, apa gugatannya, Bang? Oknum itu profesinya apakah artisnya, Bang? Ya, kalian tahu semua lah, kalau usah disebutkan. Dokter, Bang? Atau Kalian sudah tahu. saja, Bang? Kalian sudah tahu semua. Silahkan baca di putusan majelis hakim siang ini. Bang, artinya sebagai kuasa hukum kurang puas dengan tuntutan 4 tahun tersebut atau gimana, Bang? Mungkin Kalau masalah tuntutan, kami dari awal menyatakan kami serahkan kepada majelis hakim. Yang penting bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas tindakan pemerasan. Ya, kita belum ada komunikasi karena siang ini kita masih mendengarkan putusan majelis hakim. Nanti kita akan komunikasi. Bang, selanjutnya apakah ada banding? Apakah ada banding? Itu jaksa lah, bukan kami. Nanti jaksa untuk melihat apakah sudah sesuai tuntutan atau tidak. Kalau jaksa keberatan, maka itu akan banding. Bang, ini kan putusannya belum ingkrah ya, karena Nikita tadi bilang mau banding. Gimana, Bang? Ya memang iya, kalau dia baik jaksa maupun terdakwa, kalau tidak senang dengan putusan ini, tidak setuju dengan putusan, silakan banding, itu hak sesuai undang-undang. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan putusan, sesuai kehendaknya, silakan banding. Itu aja. Itu sudah mekanisme undang-undang. Oke, Bang. Oke. Bang, kesiapan dari Richard Gadis sendiri, nantinya ada pihak Nikita Mirzani melaporkan balik soal ponis yang tidak terbukti ini, misalnya pemerasan.
tidak terbukti. Apanya terbukti Pak pembahasan? Tidak pencucian uang. Kalau pencucian uang ya nanti itu kan masalah jaksa yang ngapain. Kita siapin timnya, silakan terbuktikan ada bahwa untuk tindakan pemerasan terbukti. Banget bang di kamera bang. Ya, matiin dulu bang. Dia cuma hanya mendengar aja di rumahnya. Ngapain datang ke sini dia? Ada pesan khusus dari RG bang? Iya. Ada pesan khusus dari RG? Pesan dia khususnya dia tetap mendoakan kita supaya tetap sehat, tetap menyadari perbuatannya ini. Karena selama persidangan kita lihat tidak pernah menyesali perbuatannya. Bang, di jalan aja bang. Doa yang ikhlas ya bang dari RG bang. Di jalan aja bang. Lagi wawancara aja tuh bang. Tadi sebenarnya beberapa pertimbangan dari majelis hakim menyatakan bahwa ada beberapa poin pertimbangan itu dinyatakan semuanya terbukti. Namun pada saat putusan itu putusannya tidak TPPU-nya tidak dimasukkan, hanya pemerasannya yang dimasukkan. Sehingga wajar kalau cuma pemerasan, makanya majelis hakim memutuskan cuma 4 tahun. Kalau menurut kami 4 tahun itu sudah cukup tinggi pemerasan itu. Tapi karena putusannya itu di bawah 50% dari tuntutan jaksa, maka jaksa mengajukan banding. Nah, setelah banding, ya itu kita lihat nanti apa putusan bandingnya. Apakah dikurangin lagi dari yang 4 tahun atau bisa ditambah. Jadi putusan masih bisa berubah selama putusannya belum diubah. Jadi yang jadi masalah bagi kita ini apa manfaatnya bagi masyarakat dengan kasus yang gini Boh ini. Masyarakat bisa melihat bagaimana perjalanan hukum ini, bahwa hakim itu benar-benar objektif. Jadi kalau ada yang menyatakan isu adanya penyuapan jaksa, penyuapan hakim, terbukti itu tidak ada sama sekali. Ya, kami nyatakan itu hanya framing untuk mencoba menyusun strategi supaya mematahkan semua apa yang terjadi pada sidang selama ini. Dan kita bersyukur dengan ada putusan ini nyata bahwa masyarakat jangan lagi gonjang-ganjing membahas ini. Ini kita lihat bahwa fakta yang menyatakan bahwa Nikita bebas, terbukti siang ini dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Oke. Terima kasih bang. Tersebut bang. Bang, izin bang satu.